Saya oke, kita akan mulai kelasnya ya dengan strategi masuk ke negara lain, kemudian bagaimana struktur organisasinya ya. Nah, kita lihat di sini ada 6 jenis entry strategi, kemudian nanti kita lihat struktur kepemilikan atau ownership-nya. Kita mulai dari yang paling sederhana sampai nanti kita lihat mana yang paling banyak dieksekusi atau diimplementasikan, gitu ya. Oke, jadi ada ekspor import, ada wholly owned subsidiary, kemudian ada merger and acquisition, kemudian ada alliance and joint ventures, kemudian ada licensing, dan ada franchising, ya. Nah, kita mulai dengan yang paling sederhana ya. Kenapa suatu perusahaan atau company, bisa aja multinational company, mereka memilih ekspor gitu ya. Ada perusahaan yang memang hanya mengimport aja, tapi ada yang doing dua-duanya ekspor dan import gitu ya. Nah, ekspor adalah kita menjual keluar keluar ya. Ekspor itu adalah kita memasarkan produk kita ke negara lain. Boleh one country, boleh more than one country gitu ya. Import kita membeli ya. Kita membeli, entah itu misalnya kalau mau buat tempe, kemudian kedelainya Anda beli dari China, atau misalnya Anda adalah bakery, kemudian beli terigunya dari Aussie, Australia, so we call it import ya. Jadi ekspor dan import itu adalah pilihan untuk pasar bisnis yang kecil, yang cikal bakal, yang startingnya masih kalau kita bilang itu kayak startup ya, atau yang belum punya investasi yang banyak, tapi pengen untuk go international. Sampai di sini paham? Oke. Nah, jadi kalau misalnya nih seorang Risma Rani and then wanna go to pasar Vietnam, karena di Vietnam misalnya mereka menyukai aksesori dari Indonesia, misalnya Risma Rani pengen untuk masuk di pasar internasional Vietnam, tapi sumber dayanya terbatas, kemudian investasinya minimum. Dan biasanya risiko yang didapatkan itu juga minimum. Jadi mitigasi risikonya bisa kita lakukan dengan entry strategi ekspor dan import ini. Ya. Nah, pada saat kita lakukan ekspor dan import ini, biasanya di sana tidak ada orang yang kita tempatkan. Jadi tim perusahaan dari Risma Rani, misalnya tadi di Indonesia PT Maju Terus misalnya ya. Nah, Risma Rani tidak meng-appoint ya, menunjuk satu orang untuk langsung ke negara tersebut, yang tadi Vietnam. Tapi bisa aja diurus sendiri oleh Risma Rani gitu ya. Jadi aksesnya lebih mudah ke luar negeri, dan biasanya ini sifatnya nature. Kalau mereka butuh, kita kirim gitu. Jadi it's very apa ya istilahnya, very simple gitu ya. Jadi Anda go international tidak perlu memerlukan investasi yang besar, dan risikonya relatif lebih minimal. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup paham? Oke, Risma Rani sendiri cukup paham? Paham, Bu. Oke, that's good ya. Nah, kita masuk ke second entry strategy, which is itu wholly owned subsidiary. Wholly itu penuh, gitu ya. Own itu kepemilikan, subsidiary itu kalau Anda buka in another country, subsidiary cabang ya. Nah, wholly owned subsidiary ini adalah cara entry strategi. Anda buka subsidiary atau buka cabang di negara lain, tapi itu milik Anda seluruhnya, gitu ya. Misalnya nih, Clarissa ini pengen buka bisnis di Singapura, gitu ya.
Lalu Clarissa uangnya kan banyak nih ya, jadi dia nggak mau sewa atau partner dengan orang lain di sana gitu ya. Lalu Clarissa investasinya adalah wall dari atau penuh dari kantor pusat, which is Clarissa kantor pusatnya dari Jakarta. Dia buka di Singapura, itu semuanya aset, kemudian people-nya gitu, manajerialnya itu semuanya dari Indonesia. Jadi activity yang dilakukan di luar negeri atau overseas operation tapi dimiliki dan diawasi oleh multinational company yang ada di home office. Dalam hal ini misalnya Clarissa kantor pusatnya di Jakarta. Nah, biasanya mereka percaya kalau orang-orang dari kantor pusat itu bisa efisien, bisa diawasin, kontrolnya itu benar-benar bisa full gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh most of company yang melakukan wholly owned subsidiary. Nah, kemudian mereka merasa ini seolah-olah kayak pindah lokasi aja. Jadi kayak orang semuanya aset sampai kepemilikan itu yang ada di Jakarta, misalnya kantor pusatnya Jakarta dipindahkan ke Singapura. Nah, ini biasanya menjadi option kalau dirasa secara aset ya perusahaan tersebut cukup mampu, cukup punya capacity dan capability. Itu ya. Nah, banyak juga perusahaan-perusahaan yang melakukan wholly owned subsidiary ini nggak mau berbagi ya. Jadi kalau dia mau buka, let's say tadi di Singapura atau di Malaysia, ya udah dia ambil aja orang-orang dari kantor pusatnya gitu ya, taruh lagi negara subsidiary tersebut. Nah, yang ketiga adalah entry strategy dengan merger dan akuisisi. Ada yang tahu nggak apa bedanya merger, apa bedanya akuisisi? Yang tahu I give you 3 di UAS-nya. Bisa mau coba. Oke, that's good. Ayo, Ismarani. Kalau merger itu ngegabungin dua perusahaan, atau bisa juga lebih. Jadi misalkan kayak Bank Mandiri, itu kan dari perusahaan BUMN dulu, terus jadi satu, jadi Bank Mandiri. Nah, namanya jadi nama perusahaan yang mana? Yang baru atau yang lama? Yang baru. Oke, ya, that's good. Nah, terus kalau akuisisi itu, misalkan di apa ya, kayak di perusahaan lama di Nah, ada perusahaan Risma dan ada perusahaan Shirley di akuisisi. Nah, ini ya dia terus nama perusahaannya jadi apa? Risma atau Shirley? misalkan jadi punya, kan misalkan punya aku, perusahaan aku, terus ada perusahaannya Kak Shirley, nah itu dijadiin satu jadi perusahaan aku sendiri, kayak gitu. Kenapa dipilih Risma? Kan Shirley bisa marah. Kok dipilih Risma? Nggak apa-apa ya, dipilih jadi perusahaan Risma, tapi what's the reason behind kenapa dipilih jadi PT Risma Rani Sukses misalnya? Kok nggak PT Shirley Prayana Untung Besar? Soalnya itu kurang nggak sih, Bu? Kayak ada kurang kayak, apa sedikit lagi? Kurang apa? Ada apa? Ada apa? Oke, nggak apa-apa. Thank you ya. Diambil alih gitu, Bu. Iya, tapi diambil apa? alih gitu. Iya, betul. Tapi reason behind itu kenapa diambil alih? Kenapa PT-nya jadi PT Risma Rani Sukses terus? Kok nggak PT Shirley Untung Besar? Ada kesalahan manajemen atau kekurangan kayak dari ininya, Bu, apa namanya, aktifannya kayak gitu. Oke, ya anyway I give you 3 ya, nanti plus 3 di UAS-nya ya. Thank you Risma Rani ya. Oke, saya akan kasih explanation yang lebih simple ya. Kenapa kok namanya merger? Tadi merger udah benar dari Risma Rani. Misalnya nih,
ada perusahaan dari Risma, ada Shirley, ada Tarisha, ada Arya gitu ya. Lalu merger keempat perusahaan ini gitu ya. Nah, biasanya nanti digabung perusahaannya, nanti PT-nya bukan nama dari keempat perusahaan itu. Jadi misalnya ada PT Risma, PT Arya, PT Tarisha, PT Shirley, ketika merger nanti namanya PT Siti Jaleha misalnya. PT untung besar. Jadi another name, very new, itulah menjadi satu company name. Sampai di sini paham ya? That's we call mergers. Kalau akuisisi adalah misalnya tadi perusahaan PT Risma Sukses Besar sama PT Shirley Untung Terus. And then they do akuisisi. Nah, sekarang yang paling powerful siapa? PT Risma atau PT Shirley? Kalau PT Risma yang paling powerful, jadi namanya PT Risma Sukses Besar. Kalau yang powerful adalah Shirley Untung Terus, dan secara aset, secara performance kinerja financialnya is very good compared to PT Risma, so the name of the company menjadi PT Shirley Untung Terus. Sampai di sini paham, Shirley? Shirley-nya paham? Karena nama. Paham, Bu. Oke, PT Risma paham? Paham, Bu. Jadi gitu ya. Jadi nama itu juga nggak bisa asal buat kalau mereka akuisisi. Jadi kalau dia bilang ada dua perusahaan akuisisi, terus namanya adalah salah satu, kita tuh udah langsung tahu yang akhirnya di-appoint menjadi nama itu adalah secara financial performance atau secara capacity, secara capability, secara aset atau apalah pertimbangan-pertimbangan itu pasti lebih bagus daripada temennya yang tidak dibuatkan nama di dalam akuisisi tersebut. Jadi merger dan akuisisi itu sometimes ada di situ disebut conflict of interest. Makanya di sini dikatakan manajer perlu waspada kalau ada konflik di sana, dan apa yang dilakukan oleh perusahaan ini ketika melakukan merger atau akuisisi? Komunikasi dan operational efficiency. Kenapa harus komunikasi? Karena gini, kalau merger itu kan nanti dipilih nih orang-orang terbaiknya, gitu ya. Nah, ada juga dari luar gitu. Nah, kalau misalnya si top manajemen itu tidak mampu membangun komunikasi, itu di bawahnya itu terjadi pergolakan atau friksi. Apalagi kalau akuisisi, karena kan nama yang dipakai adalah nama salah satu perusahaan yang dianggap lebih super misalnya. Nah ini si karyawan yang tidak digunakan namanya, dia merasa sometimes inferior. Merasa aduh perusahaan aku tuh bukan perusahaan yang sukses gitu, jadinya nggak enak tuh, rasa sering dijolimi dalam quote and quote. Jadi di dalam merger dan akuisisi ini harus dilakukan bonding supaya komunikasi antara perusahaan-perusahaan yang bergabung ini bisa berjalan dengan bagus, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, aliansi dan joint venture. Aliansi itu bukan aliaga ya, bukan Arya aliaga. Aliansi itu is that mereka tuh bergabung, membangun hubungan ya, kerjasama, tapi perusahaannya banyak, bisa lebih dari 2. Nah, aliansi inilah yang disebut dengan joint venture, bisa sifatnya ya non equity, bisa sifatnya equity. Nah, misalnya gini nih, ya kadang-kadang kita berpikir kalau berbisnis itu harus punya uang, ya nggak bisa berbisnis kalau nggak punya uang. Misalnya Alexander tuh punya kemampuan dari sisi IT, dia punya IT strategi. Michael itu perusahaannya adalah IoT, startup company. Nah, tapi Alexander tuh nggak punya chain. Dia tuh nggak punya uang yang cukup untuk build the business. Michael lihat nih temennya, karena satu angkatan di IAB, dia panggil. Nah, lalu mereka membangun suatu bisnis. Apa yang dilakukan oleh Michael dan Alexander?
Alexander itu bilang, aku nggak punya uang tapi punya aset as a think tank, membuat strategi untuk IT. Nah ini disebut venture non-equity. Sekarang tuh banyak sekali seperti itu. Ya misalnya Alicia tuh punya kemampuan membuat kue. Ya, tapi yang punya uangnya untuk bisnis bakery itu adalah Tarisha. Nah, Tarisha tidak mau memperlakukan Alicia sebagai karyawan, tapi sebagai partner. Paham ya sampai di sini ya? Nah, so apa yang dilakukan? Tarisha bilang, Alicia, kita tuh sama-sama punya kepemilikan, ownership. Tapi kamu yang buat cake-nya atau cookies atau apalah, modalnya semuanya dari saya. Jadi ada sharing di sana. Sharing income ya itu tidak langsung misalnya 50-50, enggak. Mungkin karena Alicia di sini equity-nya non-equity, mungkin dia lebih kecil. Tarisha-nya let's say 70%, Alicia nanti dapat dari seluruh pendapatan 30% aja, tapi bukan sebagai orang yang digaji. Sampai di sini paham? Tarisha dan Alicia? Alexander, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, sekarang di masa-masa bisnis sekarang banyak sekali, ini sangat mungkin. Jadi Anda nggak perlu gini, ya bisnis aku nggak punya uang gitu, jadi gimana ya caranya gitu ya. Anda nggak usah takut kalau Anda punya kemampuan, ya expertise di salah satu bidang, dan kebetulan Anda tahu teman Anda punya uang tapi dia nggak punya expertise di sana, tapi punya passion di sana. Nah, Anda bisa melakukan kolaborasi, join ya dengan teman Anda tersebut. Ini sangat dimungkinkan ya, dan biasanya hasilnya lebih optimal. Itu yang non equity. Tapi kalau equity ya, misalnya Tarisha punya uang 1 miliar. Kemudian Alicia punya uang 2 miliar. Nanti dilakukan nih equity joint venture-nya. Nah, kepemilikannya tentu berdasarkan siapa yang paling banyak dari sisi uang atau investasi yang diberikan di dalam company tersebut. Nah, jadi ada yang sifatnya non-equity, ada yang sifatnya equity. Nah, biasanya apa sih keuntungan daripada joint venture ini? Atau aliansi ini? Jadi gabung ya, penggabungan. Efisiensinya lebih bagus, karena biasanya nih dua-dua perusahaan itu sama kuatnya, ya. Kemudian ada transfer knowledge di sana. Misalnya tadi perusahaannya Tarisha akhirnya bergabung dengan Clarissa misalnya. Lalu Tarisha transfer cara membuat cookies ke karyawan. Jadi karyawan ini jadi tahu gitu buatnya. Jadi nggak melulu Tarisha turun di dapur sendiri atau Clarissa turun di dapur kalau misalnya punya kemampuan salah satunya. Nah, jadi ada know-how transfer di sana. Yang ketiga adalah bisa meminimal kalau terjadi resiko politik. Misalnya Alexander tadi membangun bisnisnya di Malaysia karena dia punya kemampuan untuk berbisnis di Malaysia. Nah, jadi itu bisa mitigasi. Jadi misalnya ada partnernya di sana dari negara lain pengen masuk Malaysia, dia gabung sama Alexander. Jadi ini yang disebut mitigating kalau ada risiko terkait dengan politik. Kemudian bisa mengatasi kalau terjadi kolusi. Misalnya kalau Anda masuk ke pasar Vietnam, itu yang namanya kolusi ya. Kemudian korupsi itu masih challenging di sana. Bukan jelek, tapi they are going to improve that. Ya. Nah, kemudian competition sometimes Anda mau masuk, itu juga challenging. Anda nggak tahu cara bersaing di marketplace negara tersebut. So what should you do? Anda cari partner di sana. Misalnya saya mau bisnis di Brunei. Saya tuh nggak tahu pasar Brunei, tapi saya tahu di Brunei itu masih belum ada produk tersebut. Which is itu produknya yang paling bagus adalah produk yang saya pasarkan. So what should I do? Saya cari nih perusahaan di Brunei yang ngerti politik,
yang tahu kompetisinya seperti apa, lalu kami melakukan joint venture. Berapa persen depend on agreement. Jadi nggak harus 50, 60, 50, 50, bisa juga 51, 49, bisa juga 30, 70, depend on ownership. Oke, sampai di sini paham? Untuk joint venture dan aliansi? Paham ya? Oke, saya udah lihat anggukannya. Oke, nah ini tadi udah kita pelajarin pertukaran, berbagi, know-how, ya. Kemudian kadang-kadang kita tuh suka lupa tuh pada saat kita melakukan any kind of entry strategy. Di sini adalah tahapan aliansi formation. Yang harus dilakukan apa? Anda harus menuangkan segala macam kesepakatan itu di dalam kontrak. Apa aja isinya kontrak itu? Objektifnya apa, kontribusi dari masing-masing partner apa, reward yang diharapkan dari masing-masing partner apa. Jadi itu harus dilakukan di MOU atau Memorandum of Understanding, Agreement Contract. Lalu ketiga mau dilakukan operational dari sisi bisnisnya. Nah harus cari nih gimana sumber dayanya, entah itu sumber daya orang maupun bukan sumber daya orang. Kemudian mana resource yang paling memberikan profit yang the best. Dan ingat semua ada terminationnya, selalu ada rentang waktu dan biasanya yang namanya aliansi ini harus dilakukan review atau evaluasi. Jadi nggak boleh Anda berbisnis, udahlah nggak apa-apa, biarin aja nanti juga jalan, gitu ya. Nah tadi udah saya jelaskan mengenai non-equity strategic aliansi. Jadi bisa jadi dari sisi think tank-nya atau resource, Anda tadi ada yang bisa punya kemampuan IT, ada yang bisa expertise-nya bikin cookies, digabungkan, gitu ya. Nah sampai di sini ada pertanyaan? Cukup paham? Oke, saya lanjut ya. Lalu biasanya apa sih advantage dan disadvantage-nya? Ya. Nah, kalau Anda lihat ada orang melakukan strategic aliansi atau joint venture, ya biasanya mereka ini orang yang pengen sumber daya dari masing-masing perusahaan itu bisa sinergi. Sinergi itu artinya 1 tambah 1 jadi 5, 1 tambah 1 jadi 3, jadi lebih besar daripada actual. Paham ya sampai di sini ya? Nah, dan diharapkan mereka juga punya kemampuan dan kompetensi untuk adaptasi. Gitu ya. Tapi kadang-kadang ini menjadi challenging. Kenapa? Karena merasa dua-duanya punya capability sendiri. Jadi culture-nya, misalnya tadi Indonesia mau joint venture dengan perusahaan Brunei. Mungkin kalau Indonesia sama Brunei masih agak dekat ya, in term of culture style-nya atau management style-nya. Asian style. Jadi lebih bisa lah untuk melting atau berbaur. Tapi kalau misalnya Anda Indonesia mau buka bisnisnya di Inggris, justru orang Inggris gimana? Lebih rigid, tapi lebih straight to the case, straightforward. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi irreconcilable difference in business culture dan management style. Jadi ada friksi di sana. Aduh, orang Indonesia tuh kok males-males, misalnya orang Inggris bilang gitu, kok lambat. Nah, sementara orang Indonesia bilang orang Inggris tuh jutekan banget sih, gitu ya. Nah, kemudian ada yang sifatnya oportunis. Mumpung lagi di perusahaan yang dua-duanya bagus, mereka tuh susah untuk melakukan inovasi. Sometimes like that, ya. Dan kadang-kadang karena merasa dua-duanya sudah mapan,
mereka loss of control. Apa tuh loss of control? Mereka lupa nih untuk mengawasin misalnya terkait dengan kualitas produk. Dibiarkan aja gitu. Padahal ini kan dua culture yang berbeda kan. Kemudian cost operationalnya seperti itu. Employee-nya juga tidak di-manage dengan baik. Merasa kayak TST. Ada tahu TST? Tahu sama tahu, dia udah tahu kerja kok. Oh, udah pasti kok produknya bagus. Jadi mereka tidak melakukan pengawasan yang melekat. Nah, ini beberapa disadvantage atau kelemahan daripada joint venture. Lalu gimana caranya kalau Anda pengen joint venture dengan bagus? Jadi punya partner yang enak, kalau kita bilangnya yang gue banget gitu, yang chemistry-nya pas dengan Anda. Pertama, you have to know your partner. Samalah kalau Anda pacaran. Misalnya Arya udah pacaran belum sih? Arya? Belum. Nah, misalnya one fine day Aliaga pacaran. And then ketika mau pacaran, you have to know your partner. Jadi pasangannya tuh harus tahu banget dia siapa sih gitu ya. Baru akhirnya resmi, official launching, atau kita bilangnya terbentuk aliansinya gitu ya. Nah, lalu ada nggak perbedaan antara PT A dan PT B, antara PT Alicia dengan PT misalnya Rismarani, kan dilakukan joint venture? Ada. Anda tidak boleh expect your partner itu kayak Anda, dan sebaliknya. Tapi lakukanlah perbedaan itu untuk membuat Anda kaya. Harusnya misalnya Anda cuma tahu A, B, C, dia tahunya X, Y, Z, ini digabung supaya sinergi besar. Jadi perbedaan ini sifatnya adalah supaya Anda itu bisa mengeksplor kelebihan masing-masing tapi minimize weakness point. Nah, saya tuh paling senang kalau punya teman across country. Atau mungkin dalam satu negara Indonesia, tapi saya suka punya teman across tribes, macam-macam suku. Jadi saya nggak mau misalnya karena saya orang Batak, Tapanuli, saya punya teman Tapanuli. Enggak, karena teman-teman saya tuh nggak banyak dan nggak deket. Teman-teman saya yang macam-macam itu, ada orang Jogja, ada orang Makassar, ada orang Sunda gitu ya, ada orang Jambi, teman deket ya, kemudian ada orang dari Samarinda, ya macam-macam, ada dari Papua gitu ya. Jadi itu yang membuat kalau misalnya dia punya differences think di dalam thinking insight-nya, itu membuat saya ternyata tuh orang Papua tuh cara pikirnya gitu ya, bagus juga gitu. Jangan kita bilang wah orang Papua gitu lambat amat sih, enggak. You have to learn dari sisi positive point. Kemudian jangan berpikir bahwa your partner itu adalah the best terus expect the best. Enggak. Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus peka terhadap profil sumber dayanya dan kebutuhan dari partnernya. Ketika kita bisa explore si A seperti apa, 1, 2, 3, sampai 10, and then Anda sendiri sebagai partner 1, 2, sampai 10, barulah Anda membangun trustworthy. The most important, apalagi untuk Asian company, itu adalah membangun kepercayaan. Apalagi Asia ya. Asia masuk lagi ke Chinese company, Korean company, apalagi Indonesia ya. Harus Anda bangun hubungan kepercayaan. Jadi jangan ujuk-ujuk berpikir gini, aku punya uang banyak, jadi saya strategic aliansi atau joint venture aja dengan dia gitu. Enggak bisa. Anda harus know each other supaya nanti bisnisnya bisa bagus, dan nggak harus the way of business runningnya itu seperti style Anda, enggak. Ya, jadi Anda harus tahu bahwa perbedaan ini sifatnya adalah sinergi atau membuat bisnis Anda tumbuh dan sustain. Oke. Lalu yang kelima,
Ya, tadi joint venture yang keempat. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup paham? Let me ask yang jarang-jarang buka kamera nih ya, saya tanya dulu nih. Takutnya ini. Henlius, cukup paham? Iya, Bu. Oke, that's good. Oke, kita kembali ya ke entry strategi yang kelima. Licensing. License itu kan mendapat suatu hak gitu ya. Jadi di sini sifatnya agreement di mana hak untuk mendapatkan entah itu license suatu brand atau suatu produk itu diberikan kepada orang yang pengen untuk mendapatkan licensing kita. Ya, itu yang disebut licensee, orang yang mendapatkan. Orang yang memiliki itu namanya licensor. Ya. Nah, licensing ini dilakukan oleh perusahaan, ya misalnya perusahaan Henlius itu pengen punya brand Mickey Mouse. Mickey Mouse itu kan perusahaannya Walt Disney. Henlius tuh kenapa sih pengen punya brand Mickey Mouse? Karena Henlius tuh pengen cepat brandnya atau produknya dikenal. Artinya dia nggak perlu membangun dari scratch, dari benar-benar kecil, tapi dia udah bisa mendapatkan produk atau brand tersebut yang udah mapan di pasar, dia tinggal bayar licensing fee-nya aja. Jadi lebih murah. Bagi licensor yang punya, itu tuh juga dia senang. Karena apa? Karena tadi misalnya Mickey Mouse itu sudah ada di Indonesia. Misalnya Henlius pengen untuk buat kaos kaki dengan Mickey Mouse gitu ya. Jadi licensing-nya itu dia beli ke Walt Disney hanya untuk kaos kaki. Bagi licensee yang membeli licensing brand tersebut atau produk, itu juga dia lebih murah. Dan biasanya licensor ini adalah perusahaan yang di sini dibilang kecil, tapi bisa juga besar, tapi dia sometimes tidak pengen untuk masuk di bisnis tersebut, di negara tersebut. Misalnya gini, tadi kita ambil Mickey Mouse. Nah, Mickey Mouse itu kan di Indonesia ada untuk kaos, ada untuk mobilan anak-anak gitu ya. Tapi belum ada untuk kaos kaki. Dan Walt Disney tidak pengen untuk masuk ke pasar Indonesia jual kaos kaki. Tapi Henlius berminat gitu ya, karena dia tahu pasarnya kaos kaki itu besar untuk Mickey Mouse. Lalu dia kontak lah Walt Disney, dia bilang aku mau masuk di bisnis kaos kaki aja. Itu ada agreement-nya untuk membuat kerjasama dari sisi licensing. Jadi dari sisi R&D atau pengembangan dan share, ya kalau licensor orang yang punya licensing ini dia punya kemampuan untuk spending untuk R&D, tapi dia tidak ingin untuk masuk ke negara tersebut. Licensee itu adalah orang yang membeli paket licensing tersebut. Oke ya. Nah ini adalah beberapa bentuk untuk licensing dan joint venture ya. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian yang paling sering di apply atau di execute entry strateginya adalah franchising. Kalau misalnya Anda lihat Indomaret Indonesia itu franchising ya. Alfamart itu franchising, kemudian KFC itu franchising ya. Jadi dia ada beberapa negara yang menggunakan entry strategy dengan franchising. Jadi franchising itu
Artinya adalah entry strategi yang memberikan hak operasional, tidak hanya logo, tidak hanya produk, tapi metode operasi atau how to do the business. Kadang-kadang itu sampai yang terkait dengan karyawan itu harus seperti apa kriterianya, itu mereka si franchising yang memberikan guidance. Nah, saya beberapa kali diminta untuk advice untuk membuat franchising di bisnis. Karena sekarang Anda punya kemampuan untuk bisnis kopi gitu ya. Kemudian Anda jual hak franchising, kayak kalau sekarang tuh banyak kopi ya, kopi kangen, ore, itu tuh franchising, anak-anak muda semua ya. Nah, lalu di sini ya, orang yang memberikan hak franchising itu ya namanya franchisor, itu dia mengizinkan si franchisee untuk berbisnis, pakai logonya, produknya seperti apa, di benar-benar persis sama dengan produk yang di kantor atau di subsidiary yang lain. Nah, biasanya franchising ini ya cara yang sangat-sangat profitable. Ya, misalnya tadi KFC itu dibeli hak franchising-nya di Vietnam atau di Indonesia gitu ya. Jadi konsep ini akhirnya menjadi gampang sekali untuk dieksekusi. Karena apa? Si franchisor juga cepat untuk dapat uangnya, si franchisee juga cepat untuk eksekusi bisnisnya. Ya, franchising ya. Ada juga nih anak-anak bisnis IAB ya, mestinya udah mulai berpikir kalau ada satu bisnis yang dianggap cukup bagus ya, Anda bisa starting dengan bisnis tersebut, dan kalau ternyata potensial untuk di negara lain, Anda buat sistem mekanisme franchising, jual hak franchisingnya. Itu nggak murah ya, jadi kayak franchising fee, kalau yang pernah saya tahu waktu saya pernah kerja di Sari Ayu itu setahun bisa 350 juta, fee-nya doang, belum bisnisnya. KFC tentu sangat mahal ya, karena dia tuh haknya kan di country ya. Nah, hal-hal ini yang dilakukan cara entry strategy ya. Ini kita skip aja. Nah, sekarang kita masuk di organizational structure. Kalau misalnya Anda mau masuk ke negara lain, struktur organisasinya seperti apa sih? Apakah cuma dihandle oleh satu orang gitu terus yang penting bisnisnya jalan? Enggak. Ya, atau banyak orang karena udah ada pasar di negara lain. Nah, kita lihat ya, apakah hanya satu orang atau perlu banyak orang gitu ya. Nah, pertama adalah kalau Anda go international, tadi entry strategi yang paling simple itu adalah dengan export arrangement. Nah, pada saat export arrangement itu tentu ada orang yang handle ekspor tersebut. Misalnya Anda ekspor ke Afrika Selatan, yang diekspor adalah kain batik misalnya gitu ya. Nah, di sini ya biasanya pada saat ekspor arrangement tersebut itu tidak dibutuhkan orang yang ke negara tersebut. Jadi bisa hanya dilakukan komunikasi di home office-nya. That we call export arrangement. Dan biasanya nanti orang yang berada di home office itu akan mengirimkan barang sesuai requirement daripada negara yang meminta barang tersebut. Negara yang meminta, yang membeli itu namanya import, kita yang menjual, kita ekspor. Jadi it's very simple ya, cuma ada orang yang ngurus dan belum tentu orang yang handle itu punya jabatan baru, belum tentu. Nah, coba Anda lihat, perhatikan baik-baik di sini early stage of internationalisasi dengan overseas subsidiary-nya. Ini salah satu cara menyusun struktur organisasi
kalau mau go international. Salah satunya misalnya Anda mau melakukan pasar ekspor atau impor. Pertama, lihat baik-baik ada CEO, Chief Executive Officer. We call it director utama, atau kadang-kadang kalau di multinational company, country manager atau country director atau GM. Jadi kalau Anda lihat di salah satu perusahaan asing, multinational company, di atasnya ini kok bukan CEO namanya, tapi country manager, itu sama. Ya, jadi suka mereka namain country manager, country director, chief executive officer atau CEO, atau mereka buatnya GM. Udah, sampai di sini paham ya? Nanti biar Anda tahu bagaimana untuk form suatu struktur organisasi. Karena ini pasti saya keluarkan dalam UAS. Nanti kalau Anda punya bisnis, gimana ya membentuk struktur organisasi? Kadang-kadang kan Anda nggak tahu nih. Oh, udahlah, supir saya aja yang ngurusin ekspornya gitu ya. Atau mama aja yang ngurusin ekspor karena mama pintar bahasa Inggris gitu ya. Kadang-kadang kayak gitu. Saya punya teman tuh, tantenya yang ngurus ekspor karena tantenya bisa 5 bahasa. Bisa Inggris, Belanda, Prancis, Chinese gitu ya. Oh, udahlah tantenya aja, padahal tantenya nggak suka, cuma gara-gara tahu aja, nggak tegaan, jadi diurus gitu ya. Nah, udah ada Chief Executive Officer, lalu lihat nih, ya, ini minimal ada 4. Ada di sini biasanya salah satunya adalah yang sifatnya kan kalau ada di marketing, ada di produksi, ada di finance, ada di human resource. Biasanya salah satu bagian lagi yang sering dibuat di sini adalah misalnya terkait dengan logistik, ya. Tapi the most important di sini adalah 4 ini: produksi, marketing, finance, HR, atau kalau di perusahaan-perusahaan yang udah established dibilangnya ini human capital. Paham sampai di sini? Kadang-kadang orang buatnya lagi purchasing. Ada lagi sekarang karena company-nya udah go digital, IT. Sampai di sini paham? Tapi yang paling utama adalah production, marketing, finance, human resource. Itu ya. Nah, ada yang tanya gini, Bu, tapi perusahaan saya kan masih kecil banget. Nggak apa-apa ya. Nanti dirangkap-rangkap ya. CEO nanti ngerangkap marketing dan production. Nanti finance ada 1 orang, kemudian human resource 1 orang. Jadi ada 3 orang. Atau 4 ini cuma dirangkap oleh 2 orang. Ya. Atau semua ini karena masih awal banget dirangkap oleh 1 orang. Tapi ya, paling nggak Anda sudah tahu nanti once your company become bigger, itu bagian-bagian dari struktur organisasi itu apa aja Anda sudah tahu. Lalu tadi perusahaannya go international dengan ekspor. Jadi misalnya perusahaan ini adalah perusahaannya Michael. Lalu Michael mau go international ke beberapa negara di Europe, Spanyol, ya, kemudian ke Inggris, ya, kemudian ke Swedia, ke Jerman, ya. Nah, ini nanti langsung dia report ke CEO. Paham ya? Itu yang disebut dengan PV International Operation. Karena dia masih kecil, ya, ini nanti PV International Operation akan handle beberapa overseas subsidiary atau negara-negara yang expect untuk produk kita. Sampai di sini paham? Nah, kadang-kadang yang di sini, yang di PV International Operation, perhatikan panah yang saya buat, ini dirangkap oleh orang marketing juga. Tapi Anda harus tahu tetap harus ada kotaknya. Di sini paham ya? Jadi Anda harus tahu siapa dan bagaimana cara membuat struktur organisasi.
kadang-kadang ya di dalam struktur organisasi ini memang masih tumpang tindih orangnya, tapi paling tidak Anda sudah membuat kotak-kotak dari struktur organisasi. Apalagi kalau subsidiary di luar negeri itu ada beberapa negara. Ini adalah early stage of internationalisasi. Paham ya? Nah, apa sih keuntungannya kalau kita buat organisasi yang tadi ya, International Division? Keuntungannya adalah kita tahu nih siapa yang handle kalau one day ada komplain. Misalnya kalau di luar negeri itu kan spesifik produknya tuh depend on government regulation. Waktu saya di Indofood itu pernah ada kasus loh, karena pewarnanya itu tidak sesuai dengan pewarna yang diinginkan oleh negara tersebut. Misalnya kita maunya FDNC Blue. FDNC Blue itu coding ya, nama untuk pewarna warna biru misalnya. Tapi ternyata ketika kita ekspor ke Taiwan, waktu itu instant noodles, itu mereka maunya FDNC Blue yang tipe lain. Yang kita punya di Indonesia itu nggak boleh. Kita harus minta konfirmasi dulu, kira-kira ingredient ini boleh nggak di negara tempat tujuan ekspor kita. Nggak boleh kita bilang, ya gue yang ada ini nih, kalau lu nggak mau nggak jadi, ya nggak jadi jadinya. Gitu ya. Jadi harus kita tahu mereka tuh pengennya apa. Nah, kedua adalah kita jadi punya integrated system, karena tadi di sini ya, ini kan dia handle beberapa negara ya, ada Mesir, ada Australia, ada Argentina. Jadi kita udah tahu needs atau kebutuhan dari pasar-pasar itu. Jadi udah tahu, oh ya untuk Egypt atau Mesir kayak gini, oh untuk Argentina kayak gini, oh untuk Jepang kayak gini gitu ya. Jadi mereka aware. Baru ini nanti ketika mereka masuk ke new country, ya misalnya ada negara di Jepang tadi minta. Biasanya nanti si orang ini nih, orang international operation itu bilang, ini loh yang di request oleh negara Egypt, kamu mau nggak? Gitu. Nanti orang Jepangnya lihat. Dan orang Jepangnya bilang gini, oh iya ya, mereka udah ada di beberapa negara. Dan itu membuat dia makin yakin untuk ambil produk kita. Itu keuntungannya. Jadi harus ada satu orang yang di-assign untuk international division itu. Supaya dia tahu recordnya ketiga produk itu dipasarkan ke across country. Apa sih kelemahannya? Kelemahannya karena tadi dia ada satu orang yang ngurus untuk pasar internasional, kadang-kadang dia nggak berinteraksi dengan pasar lokal atau domestik. Jadi dia merasa bahwa yang dia urus hanya internasional aja. Kadang-kadang ada sedikit lebih arogan, gue ngurusin luar negeri, padahal luar negeri itu lebih kecil pasarnya. Waktu saya misalnya di Nisin, pasar luar negeri itu paling less than 10%. Tapi untungnya masih di bawah saya, walaupun ada beberapa staf tuh orang yang handle pasar internasional tuh dalam quote and quote merasa lebih cerdas, lebih lebih pintar, padahal kadang-kadang dia cuma punya kemampuan lebih fasih dalam komunikasi bahasa Inggris dengan country. Kadang-kadang gitu ya, tapi ini yang harus dilakukan karena ini mereka itu sometimes kelemahannya nggak mampu berpikir strategik. Nah, mereka cuma berdasarkan demand atau request dari negara yang meminta barang tersebut. Jadi may find difficult supaya mereka berpikir strategi atau bagaimana caranya mengelaborate pasar lokal supaya bisa dijual di international market. Jadi nggak melulu buat baru. Itu terus waktu saya di Indonesia itu saya hadapin karena kebetulan lokal dan internasional itu di bawah divisi saya. Jadi biasanya tuh suka ada friksi. Orang internasional bilang gini, aku nggak mau jual pasar lokal, beda gitu. Memang kita kadang-kadang buat kemasannya beda, ukurannya kadang-kadang lebih banyak, kemudian speknya juga lebih higher than lokal.
Nanti kita lihat ya, kenapa kadang-kadang kita tuh lebih memberikan quality yang baik untuk pasar ekspor dibandingkan lokal. Kecuali Jepang. Kalau Jepang, itu dia lebih premium barang yang ada di negaranya daripada dia ekspor ke negara lain. Sampai di sini paham ya? Jadi, most of country, terutama di Asia, kecuali Jepang, itu mereka tuh memberikan quality yang lebih lower dibandingkan pasar lokal mereka. Nah, sekarang dengan adanya perubahan dan customer satisfaction, mereka selalu berusaha untuk memberikan the best quality. Sampai di sini paham? Alicia paham? Bu. Oke, that's good ya. Ini yang international division. Nah, kadang-kadang dibuat kayak gini nih, ya. Ini apa yang tadi yang sederhana, sekarang ini lebih ribet nih, ya. Nah, ada yang domestik sendiri, ya, kemudian internasional sendiri. Kita lihat ya, CEO, Anda boleh ganti di sini dengan GM atau country manager. Ini 4 ya di sini ya. Production, ada marketing, ada finance, ada human resource purchasing-nya nggak ada, tapi 4 ini yang the most important. Lalu perusahaan tuh kadang-kadang buat kayak gini nih. Ada domestik, ada international. Lalu domestiknya dibagi. Kenapa? Karena ini besarnya pasar itu sama. Jadi ada yang untuk alat-alat keperluan cat, ada untuk tools, mungkin martil gitu ya. Ada yang hardware, ada furniture, ini kayak IKEA. Nah, IKEA ya. Kemudian ada international division, dia bagi lagi country-nya di sini contohnya adalah Australia, Jepang, sama Italia. Nah, kenapa yang Australia ada office, ada marketing, ada government relation? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok Jepang nggak ada? Italia nggak ada, tapi Australia ada. Nah, kalau Anda menemukan contoh seperti ini, artinya dari 3 negara yang mengekspor barang kita, itu Australia yang paling besar pasarnya. Sehingga di subsidiary Australia itu di sana ada untuk office operation, di sana ada marketing, di sana ada government, bisa aja di sana ada finance-nya juga. Jadi kalau Anda melihat di struktur organisasi seperti ini, ya, means that ya itu ada salah satu negara dari beberapa negara subsidiary itu yang udah growth-nya cukup bagus. Tapi kalau misalnya hanya kirim barang aja atau jual barang dan pasarnya tidak terlalu besar, dia cuma buat kayak gini aja, Jepang, Italia. Nah, kalau kita lihat seperti ini, dia kan nggak ada ya. Artinya dia memang cuma hanya menjual barang sesuai by request aja. Ya, jadi ada artinya nih mereka buat kayak gini nih. Ya. Sampai di sini paham? Michael, paham? Bu. Oke, that's good ya. Nah, saya harus jelaskan sebaik-baiknya nih, soalnya nih nanti Anda akan pasti eksekusi ini ketika Anda form atau membentuk satu perusahaan. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Basic dari struktur organisasi global. Ada yang disebut produk, ada yang disebut area, ada yang disebut functional. Apa itu Global Product Division? Apakah cuma berdasarkan produk aja gitu? Nggak ada divisi marketingnya. Apa itu area? Ya, apa itu functional? Perhatikan baik-baik. Kalau tidak tahu, let me know. Ya, karena ini penting banget bagi Anda ketika Anda nanti masuk di ranah bisnis. Jadi nggak asal susun ya struktur organisasi. Membuat struktur organisasi itu ada caranya, ya. Kita lihat yang produk. Nah, produk ini saya masuk dengan struktur organisasi dulu biar paham ya. Nah, struktur organisasinya seperti apa, gitu ya. Ini
harus paham dulu ya, ada CEO. Ya, kemudian production, marketing, finance, human resource. Itu udah basic. Baru dari CEO ini, karena dia produk, jadi saya langsung jelaskan gambarnya dulu biar Anda paham. Ya, di sini ada produk A, B, C, D, E. Sampai di sini paham ya? Nah, dari 5 kategori produk, ada salah satu produk yang ternyata dilakukan ke go global atau dijual ke negara lain atau ke antar negara. Nah, produk apa itu? Michael? Product division. No, saya ulangin lagi ya. Tadi kan kita lihat Global Product Division, CEO, kemudian ini basic ya, production, marketing, finance, human. Kalau typical organization structure-nya adalah a Global Product Division structure, maka di sini adalah produk-produk aja yang di dalam struktur organisasi. Produk yang dijual apa? A, produk B, bikin deh produk A ini ayam misalnya. B, misalnya kita buat bebek, produk hewan-hewannya. Kemudian produk C adalah cam gitu ya. Nah, kemudian D ini apalagi, E ini apalagi. Dari kelima produk ini, yang diminati oleh lintas negara adalah produk C. Jadi yang go global atau go international produk mana, Charles? Charles? Charles, where are you? Oke, saya tanya Michael, dari produk ini yang diminati oleh pasar lintas negara, produk mana? Negaranya, Bu. Ya, produk mana yang diminati oleh negara-negara di luar home office atau kantor pusat? Menurut saya sih biasanya Eropa, Bu. Bukan, Anda lihat gambar ini. Makanya saya terangkan. Perhatikan baik-baik ya. Kalau nggak ngerti, tanya. Oke, ini udah tahu sampai di sini, saya mau cek satu orang. Michael, kalau pasar internasional atau global, itu ada namanya CEO, kemudian ini mandatory ya. Kalau ini artinya di home office ada seperti ini. Production, marketing, finance, dan human resource. Sampai di sini, Michael paham? Belum gitu paham, Bu. Bingung, Bu, saya malah. Nah, dengerin ya. Alicia paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, perhatikan baik-baik ya. Nanti yang paham menerangkan yang nggak paham. Makanya perhatikan baik-baik nih, yang 13 students. Kita tuh mau masuk ke Go Global, tapi dengan kategori produk. Tadi kan saya bilang ada tipe struktur organisasi yang global, yang satu adalah produk, yang kedua adalah area, yang ketiga adalah functional. Udah, ini nanti saya terangkan belakangan, tapi saya terangkan gambarnya dulu untuk menerangkan Global Product Division Structure. Di sini Michael paham? Udah, Bu. Ya. Lalu gimana menggambarkan struktur organisasinya? Pertama, seperti tadi International Division, Anda buat CEO-nya. CEO ini boleh Anda buat Country Manager, boleh buat GM. Nah, karena ini adalah di kantor pusat, dan pasti itu divisi fungsionalnya lengkap. Di sana ada divisi production, lihat panah, kemudian ada marketing, kemudian ada finance, ada human resource. Kemudian ini sifatnya global product division.
Jadi semua struktur organisasi di sini adalah berdasarkan produk. Nah, ini dia langsung report ke CEO. Ya, ada divisi produk A, ada divisi produk B, ada divisi produk C, ada divisi produk D, dan ada divisi produk E. Sampai di sini Michael paham? Udah paham. Oke. Lalu dari 5 product division ini, salah satu produk itu masuk ke across country, ke negara lain, yaitu South America, Afrika, Eropa, Australia, dan Far East. Artinya dari 5 produk ini, produk mana yang sudah go global, Michael? Produk A, B, C, D, atau E? Produk C, Bu. That's good, itu maksudnya ya. Tapi memang nanti produk A dan E ini semuanya akan diperuntukkan untuk across country. Tapi dari gambar ini hanya produk C aja yang sudah ada pasarnya di luar negeri, yaitu ke South America, Amerika Selatan, Afrika, Europe, Australia, dan Far East. Sampai di sini paham, Michael? Paham, Bu. Oke, jadi dia udah masuk. Lalu karena ini produk C ini diminatin di beberapa negara ini, ada satu negara yang besar ya peminatnya, yaitu negara Eropa. Makanya di sini negara Eropa itu ada pasar yang lebih detail. Ada Great Britain, ada France, Germany, Italia, Netherlands. Jadi di Eropa itu dia masuk ke negara-negara ini, which is itu Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Netherlands. Sampai di sini Michael paham? Jadi nggak semua negara Eropa dia masuk. Dia nggak masuk ke Yunani, ya dia nggak masuk ke Spanyol. Yang negara Eropa si produk C ini dia cuma masuk ke 5 negara ini. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke. Dari 5 negara ini pasar yang paling besar adalah Nederland. Nah, itu sebabnya di negara Nederland itu dia buka kantor cabang baru. Kalau kita lihat ada seperti ini kan produk, marketing, finance, human resource, sama seperti yang di atas. Artinya dari 5 negara di Eropa, hanya Nederland aja yang benar-benar punya kantor cabang. Yang lainnya cuma dipasarkan aja. Itu sebabnya Nederland itu ada panah gini. Ada kotak production, marketing, finance, dan human resource. Sampai di sini Michael paham? Paham, Bu. Jadi ini yang disebut membangun struktur organisasi berdasarkan produk. Lalu apa sih keuntungannya? Jadi kan ini udah saya jelaskan ya, struktur tanggung jawab seluruhnya untuk kelompok produk. Jadi di struktur organisasi itu nggak ada fungsional di bawah marketing internasional atau enggak, tapi produk. Keuntungannya adalah mereka itu lebih mengutamakan profit daripada produk tersebut. Dan jalur komunikasinya adalah dengan pelanggan berdasarkan produk tersebut aja. Dan keuntungan lainnya adalah bagian research and development itu jadi ngerti apa sih yang diinginkan oleh Prancis, apa yang diinginkan oleh Netherlands gitu ya. Dan akhirnya si manajer yang ditunjuk itu jadi benar-benar punya expertise sendiri. Dia ngerti banget nih pasarnya Jepang seperti apa, Prancis seperti apa ya. Karena yang dibahas adalah produk tersebut. Apa sih kelemahannya? Kelemahannya adalah duplikasi dari staff dan facility. Kenapa? Karena bisa aja yang ngurusin di sini ya di A itu kemampuannya sama dengan di B. Tapi ada orang yang ngurus A, ada orang yang ngurus B, ada orang yang ngurus C, ada orang ngurus D, ada yang ngurus E. Padahal mestinya ini cukup satu orang semuanya. Tapi karena khusus untuk yang namanya struktur organisasi produk,
ya. Makanya ini duplikasi, masing-masing ada orangnya. Dan kelemahannya adalah mereka ini biasanya, sengaja saya buatnya dalam bahasa Inggris ya, mereka ini lebih mengerti ya terhadap kondisi geografiknya ini. Nah, kemudian biasanya ketika mereka tahu, mereka ini lebih tahu mengenai geografik, tapi mengabaikan mengenai hal-hal lainnya. Jadi cuma tahu Belanda aja, ya. Misalnya tuh Alicia disuruh ngurus Nederland, dia cuma tahu Nederland aja. Tidak suruh ngurus Inggris, nggak ngerti gitu ya. Dan biasanya ya division managers spend too much time tapping local rather than international. Artinya kalau dia ngurusin ini ya ini aja yang dia urusin, nggak ngurus yang lain-lain. Itu yang disebut produk. Lalu area itu sama ya seperti produk, hanya saja tadi kan ini produk ya, produk A, produk B, produk C, produk D, produk E tadi ya. Sekarang kalau dia global area division structure, so you put here area division A, division B, division C, division D, division E. Kenapa ada di sini masing-masing? Karena setiap area itu diberi tanggung jawab masing-masing. Tapi boleh juga di sini misalnya A, B, C, D, E, hanya area E aja yang diberi tanggung jawab ke negara lain. Area D tidak. Nah ini nanti artinya apa ini? Area Division A ngurusin South America. Area Division B ngurusin, Area Division A North America. Area Division B South America. Division C ngurusin Europe. Division D ngurusin Asia, Division E ngurusin Afrika. Ini sama seperti produk. Jadi orang yang ngurusin area ini taunya North America. Ditanya Asia dia nggak ngerti. Ya, dari sini kita lihat bahwa negara yang paling besar pasarnya adalah Eropa. Kenapa? Karena di Eropa itu dia memasarkan ke Inggris, ke Prancis, ke Jerman, Italia, dan Nederland. Sampai di sini paham? Ya, ini biasanya nanti ada pertanyaannya. Lalu dari pertanyaan itu Anda gambar produknya. Oke. Nah, yang terakhir adalah functional division. Nah, kalau yang area division ini geographic basis, berdasarkan geografik. Keuntungannya apa? Mereka itu ngerti banget daerahnya. Dan setiap global division kayak tadi, ini dia tanggung jawab banget nih. Ya, kayak A yang tanggung jawab banget ke North America, D tanggung jawab banget ke Asia. Lalu biasanya perusahaan ini ya, kalau kita lihat mereka tidak terlalu banyak produk yang dipasarkan. Misalnya yang ini area division A North America dia pasarkan AB produk. Division B memasarkan XY produk. Jadi nggak sama kadang-kadang produk yang dipasarkan oleh mereka. Atau masing-masing ini memasarkan produk yang sama. Jadi tergantung require dari negara asal. Kesulitannya adalah mereka ini menjual produk yang itu-itu aja ke beberapa negara. Makanya disadvantage yang lain adalah new R&D-nya diabaikan. Karena merasa produk itu udah pasti laku lah. Jadi nggak terlalu diperhatikan research and development-nya. Ini berlawanan dengan divisi produk. Kalau divisi produk, mereka tuh benar-benar perhatikan R&D. Misalnya, South America suka yang manis. Kemudian di negara Afrika suka yang spicy. Europe suka yang pakai keju. Australia suka yang ada merica atau black pepper. Far East, Timur Jauh sukanya yang lebih light misalnya.
kalau di sini mereka ini bisa jadi semua produk sama, ya, sehingga R&D itu less attention. Sampai di sini paham? Clarissa paham? Oke. Nah, berikutnya adalah functional. Saya kasih dulu gambarnya. Ini lebih gampang lagi ya. Jadi dari sisi struktur organisasi functional, Anda cuma buat di sini production, marketing. Kalau ada finance-nya boleh, kemudian ada human resource-nya boleh. Biasanya mereka membagi itu, nanti ada domestic, ada foreign atau international, domestic, international, kalau ada bagian finance-nya yang ngurusin domestic atau lokal, dan ada international. Jadi function atau functional structure itu berdasarkan divisi ininya, production, marketing, finance. Nah, kadang-kadang mereka combine, ya, yang disebut dengan mix. Nah, ini mix. Ada yang production, marketing, finance, human resource, kemudian dia mix, ada yang based on area, ini North American, ada yang berdasarkan produk, ada yang berdasarkan area. Ini kalau yang multinational matrix, ini yang ada di tempat saya bekerja. Jadi ada yang kalau saya itu di bawah Asia Pasifik. Tapi Asia Pasifik ini dibagi lagi untuk kategori produknya. Itu ya. Nah ini kalau udah multinational company atau perusahaannya itu udah very huge, besar banget, ya. Nah kita masuk ke transnational, ya. Ini sebenarnya saya mau kasih tahu transnational ini apa sih? Transnational, trans, pindah ya, network structure. Jadi pengaturan transnational adalah menggabungkan elemen fungsi, kemudian produk, kemudian geografik, dan ini disesuaikan dengan country-nya. Saya ambil contohnya, transnational itu nggak ada contohnya di sini ya. Sebentar ya. Oh, nggak ada. Oke. Saya ambil nanti di sesi berikutnya ya, sebelum ini kita tutup. Misalnya gini, kalau kita lihat perusahaannya McDonald's, McDonald's itu kan mereka tidak boleh pure semuanya dari global. Apa yang dilakukan? Mereka tuh melakukan transnational. Jadi ada yang disebut dengan kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Jadi ada konten yang harus di resource dari lokal. Kalau di Indonesia, ya McDonald itu nasinya, ayamnya, mungkin ada dulu pakai jagung, ya itu semuanya harus lokal resource. Nah itu yang disebut ada di sana konten atau bagian yang harus di sourcing dari lokal atau country domestik. Jadi ini adalah rangkaian, kalau tadi Anda lihat suatu bisnis, gimana sih cara membangun bisnisnya? Apakah mulai dari yang sederhana, dari ekspor impor, sampai Anda masuk ke licensing, kemudian udah jadi nih, udah Anda putuskan entry strateginya, struktur organisasinya seperti apa. Nah, supaya Anda bisa melatih ya bagaimana cara membuat struktur organisasi yang benar, ya. Hari ini kuisnya adalah Anda membangun struktur organisasi. Saya share ya, udah ada assignment-nya di sana. Ini adalah kuisnya. Jadi batas untuk Anda menjawab kuis ini adalah jam 2 hari ini. Nah, kuisnya ini seperti ini. Saya bacakan pelan-pelan ya, tadi udah saya terangkan. Biasanya kalau suatu tadi ini sama ya, struktur organisasi itu kan pendekatannya tadi ada apa? Ada berdasarkan produk, ada berdasarkan area A, B, C, D, ada berdasarkan functional. Functional itu marketing,
production, kemudian ada human resource di sana ya. Jadi itu yang Anda bagi. Tadi kita udah lihat ada 4 bagian yang wajib. Walaupun perusahaan-perusahaan lain tuh menggunakan ada 5 bagian, ada IT-nya, ada purchasing-nya gitu ya. Kita ambil 4 aja. Nah, lalu ya dikatakan di sini struktur organisasi berdasarkan pendekatan terhadap produk adalah jenis organisasi yang membagi tugasnya ke dalam dimensi produk. Jadi kita fokus ke produk ya. Artinya sebuah garis koordinasi atau kelompok koordinasi terbagi atas jenis produk. Nah, lalu di sini dikasih case-nya. Tugas Anda adalah menggambarkan struktur organisasi. Perusahaan X ya, ini dia memasarkan produk rangkaian elektronik home office-nya di mana? Di Amerika. Jadi dia basarkan 4 kategori produk di sana ya, yaitu ada AC, ada radio, ada LED TV dan ada microwave oven. Udah. Dari rangkaian produk tersebut LED TV yang paling diminati. Jadi LED TV-nya nanti dibuat cabangnya karena LED TV ini ternyata diekspor. Perusahaan X ini mengekspor ke beberapa negara. Di sini disebutkan Amerika, Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Lalu diekspor atau dipasarkan sejak 5 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang 2021 berarti sejak tahun kurangin 5, 2016 lah. Dari tahun 2016 dipasarkan, kontribusi terbesar itu adalah Eropa. Di Eropa itu di mana aja negaranya? Inggris, Spanyol, Jerman, Yunani, Denmark, dan Rusia. Lalu ketika memasuki tahun ke-15, ya berarti ini udah lama banget nih perusahaannya. Ya. Pangsa pasar tersebut ya yang tadi banyak itu ya ada beberapa negara di sana, ada Spanyol, Jerman, Yunani, Denmark, dan Rusia. Dari semua itu adalah Rusia. Bahkan pasar di Rusia itu malah lebih besar daripada pasar di home office. Gambarkan struktur organisasi dari perusahaan tersebut. Tadi saya sudah jelaskan, lihat contohnya, Anda gambarkan. Nanti kalau di UTS ini pasti saya akan keluarkan lagi dengan variasi yang beda, supaya Anda tahu nih kalau membangun bisnis yang sifatnya multinational company, seperti apa, how to build dari struktur organisasinya.